buat aplikasi sebenarnya itu memecahkan masalah dan memberikan solusi kepada klien atau masyarakat. Bagaimana digitalisasi itu digunakan, kita bisa mencegah dan meminimalkan namanya praktek KKN. Harusnya bisa menjadi contoh buat pemuda-pemuda lain bahwa peluang itu untuk bisa menjadi seorang seperti Zul ini bisa dilakukan ulang. Ya. Di tengah arus perubahan yang tak terhindarkan, setiap langkah kecil dalam penguasaan teknologi tidak hanya membangun masa depan untuk diri sendiri, tapi juga generasi mendatang. Dalam lingkungan yang semakin terhubung, mereka yang berani belajar dan berinovasi akan menjadi pelopor. Di balik setiap inovasi, terdapat sosok yang terampil. Salah satunya anak muda asal kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Zulkifli Hedrianto. Oke, sesuai dengan agenda kita, proyek maintenance di BPKAD untuk aplikasi Simple SP2D dan SimSet GIS. Jadi hari ini kita review dulu apa yang Ketertarikannya di bidang IT membuatnya serius untuk belajar dan terus belajar untuk menjelajahi dunia digital yang 15 tahun lalu baru terjamah oleh sebagian orang di kota Kendari. Jadi memang dari kecil saya tuh suka main game. Kemudian dari mulai SMP SMA itu di lab itu belajar Word, Office dan juga sering browsing. Nah kemudian akhir dari itu pas mau kuliah S1 itu akhirnya mengambil jurusan IT Teknik Informatika. Nah di situ memang harapannya itu bagaimana saya bisa belajar coding supaya nanti bisa bikin aplikasi yang nanti keren lah kalau dulu kita bahasanya anak muda bisa bikin aplikasi. Kalau dulu masih rame Friendster, kan bagaimana bikin aplikasi dan nanti digunakan orang banyak. Mungkin minimal dua tuh berarti ada yang kayak teknis, ada yang memang bagian. Nah, ada satu cuti, ada satu itu. Berbekal ketertarikan saat masih di bangku sekolah menengah, mengantarkan Zul ke bangku kuliah Teknik Informatika Universitas Halu Oleo tahun 2009. Dulu pada saat kami berkuliah, jadi kebetulan kami berkuliah di tempat yang sama di Universitas Halu Oleo Kendari, jurusan Teknik Informatika. Pada saat itu kami masuk di tahun 2009 dan overall saya bisa ambil kesimpulan bahwa Zulkifli ini salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi dan sangat dominan di bangku kuliah. Zulkifli dan beberapa teman-teman lain juga itu sangat aktif di komunitas. Jadi selain di kampus, kami juga sangat aktif di komunitas. Di tahun itu, masyarakat mulai menunjukkan minat terhadap teknologi digital. Dengan munculnya perangkat pintar dan berbagai platform media sosial, meskipun tingkat adopsinya masih kecil, namun Zul sudah menunjukkan keinginan yang besar untuk mencari tahu masa depan yang ditawarkan dunia digital saat di bangku kuliah. Di kampus kan kita belajar banyak ya, bisa dari desain, networking dan programming. Khususnya saya memang karena tertarik di program, jadi belajar coding, belajar ada namanya bahasa program PHP, terus Java dan juga mobile seperti Python, mobile Android dan lain-lain. Di situ kami tergabung di komunitas namanya Linux, komunitas Linux. Di situ kita ikut senior untuk belajar terlibat di proyek IT untuk membuat aplikasi. Kami juga saya juga sering dipanggil dosen untuk ikut melakukan penelitian, itu juga membuat aplikasi. Dari pengalaman berharga di komunitas digital, Zul menyadari bahwa di balik layar ada dunia tanpa batas. Potensi teknologi digital tampak besar, meski saat itu masih terbatas. Namun tidak mengecilkan semangat Zul. Justru Zul memandangnya sebagai peluang untuk mulai mengambil aksi nyata dari ilmu yang didapatnya dengan menciptakan sebuah karya.
Jadi kembali lagi kita buat aplikasi sebenarnya itu memecahkan masalah dan memberikan solusi kepada klien atau masyarakat yang menggunakan. Jadi kita menggunakan ilmu kita, teknologi kita yang kita punya itu untuk memudahkan, untuk memberikan manfaat yang lebih kepada penggunanya. Misalnya kita menggunakan sistem digitalisasi untuk melakukan pengiriman surat atau istilahnya melakukan hal-hal, memudahkan hal-hal yang sifatnya manual menjadi digital. Terima kasih teman-teman, hari ini sudah berkumpul. Hari ini kita punya agenda untuk membahas belajar dari proyek Tasbih tentang pemetaan ya. Jadi mungkin saya Dalam perjalanannya membuat aplikasi yang membutuhkan ide, riset pasar, desain, hingga pemeliharaan dan pembaruan, Zul tidak sendiri. Zul akhirnya memutuskan untuk mewujudkan rencana yang sebelumnya hanya sebatas percakapan bersama rekannya untuk dijalani dengan serius. Saya kan bareng-bareng teman-teman di angkatan itu rame-rame ngumpul kan. Jadi kita ada yang belajar programming, ada yang belajar desain. Kita sudah terfokus-fokus gitu. Kayak saya belajar coding, terus teman yang belajar network. Jadi kita ngumpul sama-sama, sering ngoprek lah, sering ngumpul bareng, belajar sekaligus istilahnya melihat perkembangan IT di luar. Koordinasi dengan, karena bukan di server apa tadi? Di server Kominfonya. Sebuah gerakan kecil untuk tujuan besar. Zul bersama rekannya memanfaatkan teknologi dengan membuat aplikasi dan website sesuai dengan keahlian mereka. Jadi prosesnya itu kita mulai dari perancangan. Perancangan itu kita mendapatkan requirement atau kebutuhan dari klien, kemudian kita pelajari dan membuat perancangannya. Perancangan database, perancangan flow dan lain-lain. Kemudian kita melakukan designing atau desain sistem, kita membuat wireframe-nya, mock-up-nya. Nah, setelah itu kita melakukan proses development. Development itu programmer mulai membuat antar muka depan, front end, membuat back end, membuat API. Nah, kemudian setelah proses itu di sini yang lumayan lama, kemudian kami melakukan proses testing atau uji coba ke internal dan juga eksternal dengan klien. Nah, setelah selesai itu kita melakukan finalisasi atau production, di mana kita memberikan hak akses ke klien, termasuk juga di kita itu ada modul pelatihan dan juga laporan akhir. Nah, setelah itu biasa kami melakukan maintenance untuk melakukan perawatan pemeliharaan aplikasi supaya tetap berjalan seperti kemauan klien. Membuat aplikasi tidak melulu soal teknis. Agar bisa menciptakan kreativitas dan karya berguna, Zul tidak hanya membeberkan konsep, namun mencoba membangun komunikasi bersama rekannya dan klien, serta menjadi jembatan di antara keduanya, agar membantu mengembangkan aplikasi secara efisien dan terorganisir, sehingga karya yang diciptakan lebih bermakna. Jadi Tekno Studio ini, perusahaan kami, harapannya menjadi wadah teman-teman pelaku digital IT di Sulawesi Tenggara, khususnya itu bisa long lasting untuk tetap berkreasi dan betul-betul bisa membuka jalan bagi teman-teman siapapun di Sulawesi Tenggara, khususnya itu untuk berkreasi digital, khususnya digital ya. Apakah itu dari sisi programming, designing, videografi, bahkan sampai mau ngajar IT pun itu di Tekno Studio tersedia. Jadi kita rapat progres sebenarnya untuk web design kan. Kita punya. Dari hasil kolaborasi itulah berdiri Tekno Studio, menjadi langkah pertama Zul sebagai pegiat digital di Kota Kendari. Awal mendirikan Tekno Studio, ada banyak tugas yang harus Zul kerjakan. Salah satunya bagaimana agar bisa bertahan dengan menawarkan karya-karya kepada klien. Salah satunya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari yang telah mempercayai Zul sejak tahun 2015. Bagaimana manfaat digitalisasi di BPKAD itu sendiri, Badan Keuangan Pengelolaan Aset Daerah, itu sangat-sangat yang kami rasakan itu sangat membantu. Ya, contohnya dalam hal pengelolaan arsip, yang dulunya di BPKAD itu arsip itu sangat banyak. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi itu sudah mulai berkurang. Kita tidak ada lagi tumpukan kertas, terus kehilangan berkas apa semua bisa kita cegah. Dari sisi pelayanan juga bisa lebih tertib. Tidak ada lagi yang namanya siapa yang duluan atau siapa yang
Intinya dari bagaimana digitalisasi itu digunakan, kita bisa mencegah dan meminimalkan namanya praktek KKN. Sekarang kan sudah bertambah, jadi otomatis naik lagi. Seiring berjalannya waktu, teknologi digital yang setiap detiknya terperbaharui dan tuntutan klien akan kebutuhan digitalnya semakin beragam. Zul juga tidak berhenti untuk meningkatkan diri agar Tekno Studio ikut berkembang. Pertama itu dari sisi teknologi. Jadi memang kita harus selalu update, namanya IT kan 3 detik setelah ini pasti ada teknologi baru. Jadi memang salah satu tantangan di kita sebagai orang IT memang harus selalu update dengan teknologi yang ada, apalagi bahasa pemrograman. Jadi memang teman-teman programmer khususnya di sini tuh memang lebih harus belajar terus. Jadi apa requirement ini kita harus belajar lagi. Kedua dari sisi komunikasi. Nah, orang IT kadang kan introvert. Jadi komunikasinya kadang ada masalah dipendam. Nah, di situ kita sebagai manajemen di kantor kadang memang memfasilitasi untuk bagaimana komunikasinya lancar. Publikasi desa dan ada transparansi desa. Nah, untuk yang pertama itu saya akan jelaskan tentang menu beranda. Saat ini Zul telah menawarkan berbagai layanan, mulai dari menghadirkan aplikasi dan sistem web, e-government, kursus dan pelatihan IT, digital production, hingga jasa pentest. Bervariasinya layanan yang ditawarkan sebab Zul ingin mempertahankan wadah yang ia bangun bersama rekannya dalam waktu yang lama. Tidak berpuas diri hanya dengan satu inovasi dan sadar bahwa teknologi digital telah menyentuh segala lini kehidupan. Zul bersama rekannya kemudian mengembangkan aplikasi FoodMe, sebuah aplikasi untuk membantu para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mempromosikan dan memberi kemudahan bagi para konsumen. Pertama-tama kenal Pak Zul itu sewaktu ada event-event yang dibuat oleh Teknos, dan kemudian saya ikut bergabung, dan kemudian ditawari aplikasi dari Teknos, dan saya coba ikuti, dan alhamdulillah hasilnya sangat meningkat, dan usaha saya semakin dikenal. Nama aplikasinya itu FoodMe, jadi itu salah satu aplikasi yang paling pertama di Kota Kendari untuk kuliner. Jadi pemesan hanya tinggal membuka aplikasi dan memesannya langsung di situ. Jadi alhamdulillah selama saya ikut di aplikasi FoodMe itu sangat membantu baik dari manajemen saya maupun promosi pemasaran usaha saya gitu. Disinilah Zul seringnya mendapatkan kesulitan karena ia harus merangkul dan membimbing mereka yang belum melek teknologi digital untuk memahami peran besar di baliknya untuk kehidupan mereka. Digitalisasi itu sangat luas menyeluruh ke semua aspek kehidupan, termasuk dari sisi UMKM di mana proses digitalisasi ini sangat memudahkan, misalnya dari sisi keuangannya, dari sisi transaksi operasional dan marketing. Jadi memang UMKM ini perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, mesti di seluruh aspek perusahaannya atau usahanya. Mungkin maybe di transaksinya dulu, mungkin di keuangannya dulu, mungkin di operasional dulu. Jadi pelan-pelan bagaimana mereka beradaptasi dengan teknologi yang mungkin bisa membantu di proses keseharian bisnis mereka. Mengembangkan sebuah aplikasi tentu tidak mudah. Selama 10 tahun mendirikan Tekno Studio, berbagai kesulitan datang menghampiri Zul bersama rekannya. Namun dalam setiap hambatan, pasti ada solusi. Jadi ini sebenarnya tantangan dari sisi pembuatan aplikasi, mungkin di Indonesia seperti itu atau di daerah pada khususnya juga, bagaimana sistem itu biasanya setelah dibikin dilupakan. Nah, itu sebenarnya celah kan, sebenarnya masalah yang perusahaan kami cari solusinya. Jadi memang semua banyak sekali, bahkan anak kuliah pun bisa bikin aplikasi, tapi tidak ada yang, bukan tidak ada, sedikit sekali yang mau berani menggaransikan. Karena secara histori juga, secara pengalaman, aplikasi itu digunakan kan setelah aplikasi dibikin, itu kadang masih ada masalah, masih ada error, masih ada apapun ataupun dikena hack. Nah, itu kami masuk sebagai
solusi bagaimana sistem yang ada itu kita jaga juga, kita maintain, kita maintenance. Zul tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada ia dan Tekno Studio, termasuk rekan-rekannya yang menemani dan mempercayakan keahlian yang mereka miliki tidak sekedar menghasilkan uang, namun juga bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai teman juga sebagai rekan kerja, Zul ini orang yang sangat-sangat memotivasi kita, terutama dalam membangun pekerjaan, terutama semangat dalam membangun perusahaan kita. Yang paling penting itu Zul juga orangnya sangat suportif. Jadi apa hal-hal yang ide kami yang utarakan, nah, itu dia bantu dan juga support kami. Jadi kalau untuk sosok Zulkifli sendiri, dia orang yang memicu kita, memotivasi kita untuk terus pelajari perkembangan teknologi yang ada, seperti itu. Sampai akhirnya dibawa ke perusahaan, seperti itu. Keseharian saya sebagai divisi project, komunikasi dengan Pak Zul, ketika project yang datang dari misalnya dari tim marketing, kemudian langsung diinisiasi bersama. Mulai dari, jadi setiap project yang akan diinisiasi, kita masing-masing kepala divisi dudukan bersama bagaimana cara menyelesaikan project ini, seperti itu. Jadi kita setiap divisi itu berkolaborasi, baik itu divisi project, divisi teknologi, divisi operasional maupun finance, itu berkolaborasi bagaimana cara menyelesaikan project tersebut. Dalam perjalanannya, Zul tidak memberikan ruang keluhan yang akan menjadi penghalang, namun memberikan ruang selebar-lebarnya untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar tidak tertinggal dari teknologi digital. Ya, di satu sisi memang tadi tantangan di bidang IT itu kita harus selalu upgrade. Jadi tadi kayak saya programming, terus belajar programming, terus ada teman yang desain harus terus belajar desain atau networking seperti itu. Cuman ada yang istilahnya harus kita upgrade, pindah sisi horizontal. Misalnya, oh ternyata kita harus belajar marketing juga. Jadi belajar digital marketing. Oh ternyata kita harus fokus belajar, harus ada juga yang belajar manajemen, harus ada juga yang belajar finance, harus juga ada yang belajar keuangan, terus harus ada juga yang belajar bagaimana caranya manage orang di HR gitu. Jadi memang bukan cuman ke atas begitu, vertikal misalnya upgrade ilmu tentang teknologi, tapi ada juga yang belajar bidang lain begitu. Selamat pagi semua. Zul tidak pernah bermimpi tinggi. Yang ia tahu, ia serius untuk menggeluti bidang IT setelah melihat sendiri peran besar dan perubahan yang dibawa oleh teknologi digital. Mampu berkarya selama 1 dekade dan mewadahi mereka yang ingin berkarya adalah sebuah keberhasilan yang memotivasi Zul untuk terus mengambil peran di bidang IT. Tidak lagi hanya di Sulawesi Tenggara, namun menjadi pelopor digital di Indonesia Timur. Kalau dari secara produk kita sudah punya 100 lebih aplikasi. Kemudian dari sisi startup, karena kan kita anak muda, dulu hype-nya startup kita sempat buat juga. Ada 2 startup kita bikin, itu namanya Foodme dan Pasar Bumi, yang itu kami masuk ke ada 1000 startup. Itu salah satu program pemerintah yang luar biasa, di mana kita diberikan fasilitas untuk belajar belajar bikin startup atau belajar bikin perusahaan IT. Kita banyak kerjasama dengan kampus-kampus MOU, termasuk kampus Merdeka. Kemudian kita juga bekerja sama, berkolaborasi dengan hampir semua SMK di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari juga. Itu untuk sama-sama membangun SDM IT, di mana kita membuka internship, kita melakukan ujian UKK, kita memberikan materi-materi di sekolah.
Jadi alhamdulillah harapan kita tadi untuk membuka jalan di bidang IT di Sultra itu sudah pelan-pelan terwujud. Makasih teman-teman, hari ini kita morning meeting toh seperti biasa tiap bulan. Seperti biasa agenda pertama itu siapa best employee bulan ini. Oke? Siapa orangnya? Saat ini banyak anak muda yang telah membuktikan bahwa usia bukan sebuah penghalang untuk menciptakan sebuah karya yang luar biasa. Salah satunya Zul. Dengan semangat dan tekad, anak muda juga mampu menghasilkan karya yang bermanfaat. Di era serba digital saat ini, justru anak muda lah yang bisa menjadi pelopor. Bagi saya sendiri bukan cuma membuka jalan ya, tapi ini sesuatu yang pernah dilakukan oleh Zul sampai saat ini, itu harusnya bisa menjadi contoh buat pemuda-pemuda lain bahwa peluang itu untuk bisa menjadi seorang seperti Zul ini bisa dilakukan ulang ya. Bisa jadi besar peluang bagi pemuda-pemuda di Sulawesi Tenggara untuk bisa melakukan hal yang sama, dan melihat tadi kesenjangan masih banyak diperlukannya SDM IT di Sulawesi Tenggara ini, maka bisa dikatakan bahwa peluang untuk berkarya di bidang ini masih sangat tinggi. Tapi sudah sisek lain. Sejauh ini Di tangan Zul dan rekannya, kemajuan teknologi kini dapat dirasakan manfaatnya dengan lebih nyata. Terlebih bagi orang-orang yang telah termudahkan urusannya berkat aplikasi yang dirancang Zul bersama rekannya. Zul juga telah membuktikan bahwa era digitalisasi sejatinya harus dihadapi jika perlu turun ke dalamnya. Sebab perlahan-lahan sistem konvensional mulai ditinggalkan dan berganti ke sistem digitalisasi. CV Teknos ini yang kami alami dan kami rasakan itu sangat baik. Apa yang kami inginkan, produk-produk yang mereka tawarkan maupun produk yang mereka hasilkan itu sangat-sangat membantu buat kami. Nah, juga istilahnya kalau yang kami dengar di Kota Kendari ini khususnya, ini CV Teknos sudah banyak lah kalau kita bilang produknya itu terpakai juga. Itu bukan cuma di BKAD saja, tetapi di beberapa SKPD juga yang kami tahu. Bahkan produk-produk ini sudah kami mulai integrasikan. Jadi sudah mulai bisa terhubung satu sama lain. Contoh di aplikasi yang baru-baru ini kami bangun, itu namanya Merare, manajemen elektronik arsip. Itu di semua SKPD kebetulan dengan produk-produk mereka yang lain itu kita integrasikan sehingga lebih baik lah kalau kita bilang. Zul adalah bukti bahwa anak muda mampu memiliki peran penting, mengambil satu langkah keberanian untuk menuangkan ide ke dalam sebuah bentuk nyata yang berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya adalah sebuah pilihan. Sebab kita bisa memilih, hanya ingin mengonsumsi teknologi digital atau menciptakan sebuah karya dari sana. Jadi kalau kita yang ini saya fokus di teman-teman muda yang mau berguna IT, fokuslah di hal-hal kecil, di problem-problem kecil. Lihat di sekeliling, ada misalnya masalah sampah, atau ada masalah kesehatan, atau ada masalah tetangga yang ribut pun, itu bisa dijadikan masalah yang dijadikan solusi. Jadi kita bicara di bidang IT itu sebenarnya kita menjadi problem solving atau solusi dari masalah yang ada. Kita memberikan solusi dari masalah yang ada. Sekecil apapun masalahnya itu, kalau ternyata itu bisa membuat orang lebih mudah, itu bisa digarap. Kemudian yang kedua itu, carilah partner yang tepat. Itu yang kenapa kita tadi 14 orang, walaupun sekarang tinggal 5, itu kita punya visi yang sama, kita punya frekuensi yang sama. Jadi teman-teman anak muda itu jangan nongkrong di rumah sendirian, atau jangan sendiri-sendiri nongkrong di luar, cari teman-teman, cari yang sevisi, cari yang sefrekuensi, cari yang punya keahlian berbeda dengan kita. Dan yang terakhir, lakukan saja. Apapun itu, jangan takut salah, jangan takut rugi. Mumpung masih muda, YOLO. Lakukan apapun yang kalian mau lakukan, jangan takut kesalahan. Di era digital ini, Zul berharap anak muda tidak hanya sekedar konsumsi teknologi, tetapi bisa menjadi pencipta. Kemudahan akses dunia digital memberi alat untuk anak muda merancang masa depan, mewujudkan mimpi, ide-ide, dan kreativitas ke dalam sebuah karya yang berguna. Zul ingin anak muda terus belajar, membangun jaringan pertemanan, dan jangan takut untuk memulai mewujudkan mimpi.